Insya Allah kita sudah siap, tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan undang-undang paket pemilu ini. Kan tim sudah menyiapkan sistem, sudah mengidentifikasi beberapa isu penting yang ada di undang-undang pemilu dan kita sudah berdiskusi dengan masyarakat sipil juga, sehingga insya Allah kita sudah siap, tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan undang-undang paket pemilu ini agar kita tidak terlambat. Kita mengidentifikasi dari constraint waktu bahwa kalau kita terlambat nanti problemnya akan cukup rumit di belakang karena terlalu banyak yang harus disesuaikan di tengah adanya putusan MK dan kemudian political interplay antar partai-partai dan kita butuh lobby segera. Berarti rekomendasinya sudah disiapkan Pak oleh tim? Sudah. Tentu bukan rekomendasi poin per poin, kita juga menyiapkan stand position PDI Perjuangan, tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai, khususnya yang ada di DPR gitu ya, sehingga kita akan bisa mendiskusikan dengan mereka. Kalaulah ini lobbynya bisa dilakukan lebih cepat, maka insya Allah sih tidak akan ada persoalan di belakang. Tapi kalau ini dibahas berlarut atau bahkan belum ada agenda apapun, ini akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya. Mas Ganjar, kalau di DPR kemarin sempat ada isu sana sini yang soal PT, Parlemen Transfer itu ada yang pengen 0%. Nah, kalau dari PDIP ini akhirnya gimana nih Mas? Iya, tentu saja kita bisa membicarakan itu. Tinggal motivasi kita apa sih? Apa sih motif kita untuk bisa menentukan PT? Perdebatan ini sudah sangat lama, kebetulan dulu saya menghandle di pembahasan ini dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Kalaulah kita pingin sistem kepartaian ini simple multi-partai sehingga nanti di parlemen juga lebih sederhana, pengambilan keputusannya relatif cepat, maka parlemen threshold naik. Ketika kemudian kita berbicara, oh iya dalam demokrasi semua dibebaskan, itu akan turun. Saya menghormati masing-masing partai bersikap, maka di depan tadi saya katakan, ayo cepat kita lobby. Misi kita sebenarnya apa? Membebaskan semua, partainya banyak, ekstrim multi partai, dan nanti cukup rumit, atau kita akan sederhanakan. Ini yang pembicaraan kita berkaitan dengan PT. Tapi ada beberapa tentu pertimbangan-pertimbangan lain di luar isu itu. Mas, tapi PDIP melihatnya seperti mana yang ideal? Apakah perlu dinaikkan dengan tadi agar lebih efektif gitu? Kalau kita melihat pada situasi ini, mesti mengarah pada simple multi partai. Kalau kita mau memperbaiki loh. Bahkan kita sudah mengalami beberapa kali pemilu, selalu muncul, maaf ini, partai baru terakomodasi, tidak ada suara, tidak ada hukuman. Umpama kalau tidak lolos 2 kali umpama, terus kemudian besok nggak boleh lagi, silahkan merger. Tentu statement semacam ini akan membuat, oh itu tidak demokratis, oke. Lalu bagaimana? Apa kita akan ekstrim? Nanti kalau ekstrim pembentukan fraksinya di parlemen juga tidak akan mudah loh ya. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Nah kita omongkan saja biar nanti mereka yang ingin PT-nya rendah dan PT-nya tinggi bisa bertemu dengan berbagai argumentasinya. Kan kemarin ada statement dari pimpinan DPR bahwa kita ingin menyusun undang-undang yang berkualitas, maka jangan tergesa-gesa. Oke, kita tidak tergesa-gesa, tapi kita harus membahas jauh lebih cepat. Justru karena waktunya semakin mepet, itu akan makin tergesa-gesa. Bahas sekarang. Pak, ini kan PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan. Itu apakah tadi Bapak bilang ada lobby itu, apakah ada hambatan terkait lobby-lobby atau sebenarnya semua lancar aja? Lancar-lancar saja sebenarnya, hanya tinggal siapa yang harus segera memulai. Menurut saya kawan-kawan di parlemen harus segera memulai itu. Khususnya minimal yang di Komisi 2 lah, yang biasanya mendalami ini. Pengalaman saya dulu, kami di luar pemerintahan juga bisa kok komunikasi. Biasanya ketika ada interest yang sama, kita duduk satu meja untuk kepentingan bersama tidak terlalu sulit.
bahwa kemudian perdebatannya ada yang keras, ada yang moderat, kadang-kadang yang ada yang so-so saja, biarkan itu berproses, tapi kasih ruang yang cukup untuk kawan-kawan bisa membahas. Kalau kita nggak ada soal. Ya Mas Ganjar, Oke. mungkin kalau soal pilkada dan juga pemilu itu kalau dari PDI melihatnya lebih baik bareng atau dipisah atau bagaimana, kan itu sempat Iya, sebenarnya kita sedang membahas itu. Kalaulah kemudian dipisah, apa regulasi yang mesti disiapkan, bagaimana agar tidak melanggar aturan. Kita baca ketentuan yang ada di putusan MK. Maka di dalam putusan MK itu kita berdebat. Apakah 5 tahun di DPRD dan di kepala daerah itu sesuatu yang fix, yang kalau terlanggar tidak melanggar konstitusi gitu. Kalau dibuat aturan perpanjangan dan sebagainya tidak melanggar, itu hari ini kita perbincangkan. Karena perspektif masing-masing berbeda-beda. Ada pengamat yang mengatakan bahwa ini akan melanggar, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada juga yang kita berpikir, nanti kalau kemudian diperpanjang, apakah otomatis langsung berlaku? Kalau tidak, bagaimana dengan PJ? Kita punya pengalaman, penunjukan PJ itu pasti akan menjadi domain pemerintah yang sedang berkuasa. Dan pasti akan bisa mendapatkan manfaat atau insentif politik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini semua menjadi pertimbangan kita, ada berbagai simulasi lah yang kita siapkan. Pak, tapi Cukup ya? Mayor bilang terakhir Pak, bilang ini jadi inisiatif pemerintah gitu terkait yang pemilu. PDIP melihatnya optimis atau bagaimana Pak? Insentif untuk apa itu? Inisiatif pemerintah RUU pemilu ini. Oh, inisiatif? Iya. Enggak lah. Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah. Legislator, parlemen, itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang, ada di dia, jangan dikasihkan ke orang gitu. Dan ini menyangkut nasib dari partai itu sendiri kan. Ujungnya nanti apa? Perwakilan dari rakyat. Masa diserahin ke pemerintah? Begitu serahin pemerintah, itu nanti nature-nya akan dikuasai. Dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, maka pembahasannya pasti akan sangat monoton. Yang PDIP ditinggalkan ya Pak? Ya bisa jadi, kan kita ditinggalkan terus juga. Dan tidak apa-apa kan, sendiri kan boleh gitu. Assalamualaikum. Yang jelas punya sikap yang tegas. Oke ya, sip, makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.